Apalagi kita sekarang tahu tentang kenaikan barang sama gaji. Itu nggak seimbang menurut saya. Ya, besar masa daripada tiang. Betul. Apalagi tentang yang isu 33% yang di itu. Oh, ya itu lagi-lagi kita butuh experience. Berbisnis itu awalnya dari kita niatkan untuk membantu banyak orang. Tapi if we never try, we never know. DRM, Dapur Rekaman MKI. Ada keseruan apa kali ini? Halo, kali ini kita akan bicara santai dengan Pak Abdullah Tarmizi sebagai CMO atau Chief Marketing Officer dari PT Master Kuliner Indonesia. Bagaimana kabarnya Pak Arya? Alhamdulillah luar biasa baik, insyaallah. Gimana kabarnya Mbak Maria? Alhamdulillah baik juga nih. Alhamdulillah. Oke, gimana nih? Ada yang bisa di-sharingkan hari ini? Sebenarnya hari ini Maria pengen ngangkat topik yang agak sensitif nih Pak. apa Tentang bisnis. Oke. Bisnis, maaf. Ekonomi dan bisnis. Ekonomi dan bisnis. Iya. Itu kayak jurusan kuliah ini. Benar sekali. Kalau bicara ekonomi itu agak sensitif ya Pak. Apalagi kita sekarang tahu tentang kenaikan barang sama gaji. Oke. Itu nggak seimbang menurut saya. Ya, besar masa daripada tiang. Betul. Oke. Barang-barang pada mahal. Yes. Gaji memang naik tapi masih nggak worth it. Benar banget. Apalagi tentang yang isu 33% yang di itu. Itu nggak habis pikir sih. Iya. Nah, itu harus dikaji lagi lebih dalam sama pemerintah. Aduh. Nih, karena ngelihat banyak banget potongan-potongan, terus itu kan udah jadi problem di masyarakat. Yes, benar banget. Mungkin dari sebagian masyarakat kita lagi kebingungan sekarang. Pasti bingung banget. Kebingungan, mungkin ada ketakutan juga, kekhawatiran. Takutnya nggak mencukupi untuk keluarga. Betul. Nah, betul. Kalau dari Bapak sendiri ada nggak sih Pak solusi biar mereka punya penghasilan tambahan? Mungkin mereka udah kepikiran mau cari pekerjaan tambahan atau dari pemasukan yang mana aja gitu, dari sumber mana aja, tapi kayak bingung gitu. Ada nggak solusi dari Bapak penghasilan tambahan yang cocok nih? Oke, ini sebelumnya menarik banget ya teman-teman ya. Ini Mbak Maria yang biasa nongolnya jadi Mbak Krebs. Bener. Di mana-mana muka saya. Udah ngomongnya serius banget ya tentang ekonomi dan bisnis ya. Biasanya drama-drama sedih tuh, Biasanya drama-drama sedih ya. Ini viral banget kontennya. Betul. Jadi gini, memang saya akui bahwa ya ini ya isu yang seperti ini, kebijakan pemerintah, ya sebenarnya kita nggak tahu ya itu baik atau enggak, tapi seenggaknya menurut saya memang 2,5% ya, jadi 3% itu 0,5% ditanggung sama perusahaan, 2,5% ditanggung oleh orang pribadi. Iya. Tapi ingat itu dikhususkan untuk para pekerja, baik swasta, BUMN, negeri atau siapapun itu para pekerja, upah minimum bahkan. Iya. Nah, memang sebenarnya ini menjadi sebuah fenomena yang sangat-sangat membuat masyarakat itu pastinya resah. Karena menurut saya, ya ratusan ribu itu sangat berarti. Betul. Terkhusus untuk yang gajinya itu masih ya di bawah 5 juta. Gitu. Nah, ini memang menjadi fenomena menarik bahwa ya, kita mengambilnya dua sudut pandang. Iya. Sudut pandang pertama adalah kita kesel. Betul. Kita mau berontak. Atau kita nggak terima dengan kebijakan pemerintah ini. Tapi yang kedua, kita bisa menatap hal yang lebih baik lagi, yaitu berarti saya harus cari sumber lain benar. dibandingkan gaji saya saat ini, betul ya? Betul. Sumber lain apa lagi? Nggak mungkin nih kita double job. Artinya double job artinya kita kerja di 2 perusahaan sekaligus. Iya. Ya kecuali kalau kita benar-benar profesional banget, punya nama gitu ya. Tapi kan kalau kita pekerja biasa, ya so far kita hanya bisa di satu perusahaan. Betul. Nah, tapi kan di dalam waktu kita, dalam seminggu itu kan ada waktu-waktu kita, jam-jam luang kita pastinya ya. Benar. Nah, itu saran saya dimanfaatkan juga untuk sambil memulai bisnis Mbak Maria. Itu. Jadi jangan sampai jam sehari full itu dihabiskan hanya untuk bekerja. Nah, salah satu caranya adalah memulai bisnis Mbak Maria. Tapi kan kalau memulai bisnis itu kan nggak langsung bisa gitu Pak. Apalagi belum ada pengalaman. Atau belum ada pemahaman. Itu kan nggak bisa langsung kayak hari ini nekatnya mau mulai bisnis langsung bisa, nggak bisa gitu kan Pak. Bisa, betul. Pertama pasti modal. Kedua nentuin mau bisnis apa. Betul. Terus ketiga
masih bingung juga kalau belum punya pengalaman tadi, benar kan? Benar. Itu gimana Pak? Nah, kalau terkait dengan mau bisnis apa, apalagi pemula ya, kita bicara Iya. pemula. Mungkin kalau yang pro nggak cocok nih nonton Iya. ini. Udah bukan kelasnya ya, kita Betul. bicaranya pemula. Nah, tapi memang kalau saya lihat ya untuk pemula bisnis itu saran saya mulai dari sesuatu yang kecil dulu. Ya memang kan kalau saya bilang ya mau kita bilang ya kita butuh modal. Ya memang benar gitu ya. Modal itu dimulai dari fisik kita. Iya. Itu modal ya. Kemampuan kita itu modal, otak kita itu modal, Iya. dan ada lagi modal apa? Material pastinya, pasti. uang ya, gitu Iya. ya. Kita nggak mungkin, ya kita even kerja aja kita butuh modal. Betul. Apa? Transportasi, makan. bensin, makan, Iya. kan, ya kuota, pulsa dan lain-lain. Nah jadi kalau menurut saya baik kalau untuk pemula bisnis ini apalagi dengan adanya seperti ini itu artinya gebrakan buat kita lebih memacu semangat lagi untuk bisa berubah. No or never sih. Tapi kalau saya bilang gini Mbak Maria, menariknya kalau kita kerja selagi kita menjadi seorang karyawan, itu sebenarnya jauh lebih baik. Kenapa saya bilang gitu? Kita bisa tetap mulai bisnis tapi sambil ada income. Alhasil amit-amit bisnisnya tiba-tiba di perjalanan itu gagal, tapi kita masih punya income. Iya. Makanya saya nggak pernah menyarankan Anda, ya teman-teman semua, buat mulai bisnis itu ketika memulai bisnis tapi memutuskan untuk resign. Itu bahaya, karena bisnis itu nggak langsung berhasil pastinya. Betul. Butuh penjajakan. Ibaratnya ketika kita masih lahir kita nggak mungkin langsung bisa lari kan. Iya. Ya kali kita baru bisa lahir gitu langsung kita pakai motor langsung jalan kaki lari-lari main bola kan nggak mungkin. Nggak mungkin banget. Pasti kan ada pertumbuhan. Ya pertumbuhan mungkin kita merangkak dulu. Ya bisa jalan-jalan tapi jatuh-jatuh. Iya. Lalu kita nanti bisa jalan tapi masih nggak seimbang. Lalu kita bisa lari bisa sampai tubuh dewasa. Nah itulah penjajakan dari kita memulai bisnis. Iya. Nah satu-satunya sebenarnya dari untuk seorang pemula itu sebenarnya sekarang udah banyak banget tutorial bisnis yang ada di YouTube Mbak Iya. Maria. Tapi kita harus lihat dulu pertama adalah perspektif kita tentang bisnis itu tujuan kita untuk apa. Oke. Kalau kita tujuan bisnis itu hanya untuk uang, menurut saya nggak tepat. Bagusnya untuk apa nih? Bagusnya kalau untuk bisnis itu harus bisa berbisnis itu awali dari kita niatkan untuk membantu banyak orang, Oke. memecahkan persoalan yang ada di masyarakat. Contoh, adanya orang-orang yang jerawatan, kulit kusam, berminyak, adanya bisnis apa? Skincare Iya. gitu ya. Betul. Terus ada orang yang mau tampilannya cantik ya, wajahnya bisa lebih beda dari yang sekarang dia mukanya polos gitu, adanya bisnis apa biasanya? Makeup? Make up, betul. Iya. Nah, ada orang yang pengen modis nih, pengen ya dia tampil keren, looknya keren. Kalau keluar-keluar tuh dia bisa modis sesuai dengan kemauan dia. Bisnisnya apa? Fashion. Fashion. Iya, Nah, fashion. jadi bisnis itu seperti itu, Mbak Maria. Berangkatnya dari memecahkan persoalan yang ada di masyarakat. Solusinya kita berikan apa nih untuk masyarakat? Nah, itu berangkat dari situ. Jangan sampai kita bisnis cuma sekedar pengen jualan, terus niatnya buat nyari uang. Nah, kita nggak tahu tuh nanti arah dan tujuannya. Gitu. Nah, kita bisnis itu tipenya beda-beda Mbak Maria. Ada yang pertama itu bisnis kesehatan. Oke. Ya banyak lah ya jualan-jualan berbagai macam obat farmasi gitu Betul. kan. Baik itu herbal maupun kimia gitu ya. Nah tapi memang kalau jualan obat itu nggak gampang Mbak Maria. Iya. Ya experience-nya beda. Ya apalagi statusnya legalitasnya harus menjadi seorang dokter minimal lah ya. Iya. Gitu. Nah atau enggak ya pernah kuliah di dunia farmasi. Iya Tapi kalau kita yang pemula gini jualan obat agak ngeri. Benar. Iya. Nggak cocok Pak. Nggak cocok. Nanti obat sakit kepala dikasih obat pencahar. Nggak nyambung. Nggak jadinya. nyambung Iya. gitu ya. Nah itu nggak mudah, apalagi buat seorang pemula bisnis kesehatan menurut saya nggak mudah banget. Kayak buka klinik juga modalnya gede banget, Betul sih. perizinannya nggak gampang, dan pastinya ya nggak cocok untuk pemula karena high risk banget. Betul. Walaupun sebenarnya bisnis kesehatan memecahkan masalah dan memberikan solusi bagi orang-orang yang sedang mengalami sakit atau yang menjaga kesehatan, gitu. Nah berikutnya ada lagi bisnis yang kedua, yaitu bisnis apa? Fashion. Fashion. Iya. Nah, Oke. fashion lah ya. Banyak banget tipe-tipe fashion gitu kan. Apalagi trend centernya biasanya di artis gitu kan. Ya, tapi yang harus kita ingat adalah fashion itu harus benar-benar kreatif dan inovatif. Betul sih. Saya Ya, setuju. setuju ya? Setuju. Karena beda-beda tuh modelannya dan beda-beda trennya. Iya.
Gitu. Ya, itu gambling banget Mbak Maria. Ya. Jadi ada pernah orang jualan fashion, ya. Dia ngikutin tren artis A, tapi momentumnya nggak tepat. Ketinggalan jadinya. Iya, ketinggalan. Dia udah mulai ke konveksi, dia udah beli ke supplier, tiba-tiba berubah tren. Aduh. Marketnya udah mulai pindah, dia baru datang. Aduh, jadi itu barang nggak bakalan habis. Itu Mau makanya. dijual lagi bukan trennya lagi. Nah gitu ya. itu, jadi ibaratnya ya Mbak Maria datang ke suatu tempat, tadinya rame, Mbak Maria kemana dulu nih? Pas datang-datang udah sepi, nggak ada orang. Loh mana nih kok nggak ada orang gitu? Nah itu bisnis fashion itu harus benar-benar kreatif dan inovatif. Nah ya kita, let's say kalau kita misalkan pengen ngambil supplier, ya benar juga gitu. Tapi gede biasanya modalnya. Iya, nggak Biasanya cocok gede. untuk apa sampingan nggak Yes. cocok. Iya. Oke fine, mungkin jualan online shop aja. Mohon maaf, online shop saingannya Wah, banyak banget. banyak banget. Iya beneran, banyak banget. Jualan. Berbagai model. Benar, jualan di toko orange atau toko hijau nggak gampang. Banyak harus kita pelajari trik-triknya. Itu lagi-lagi kita butuh experience. Betul. Ya. Nah, berikutnya ya, yang ketiga bisnis pendidikan. Iya. Apa tuh contohnya? Bimbel. Bimbel, ya atau kita buka sekolah gitu ya, atau buka kursus gitu kan. Iya. Pendidikan tuh menurut saya juga menjadi bagian daripada memecahkan persoalan yang ada di masyarakat. Gitu ya, artinya memberikan solusi bagi masyarakat. Tapi kalau pendidikan itu kita pasti butuh apa? Kalau kita mau dan bimbel nih kira-kira tempat. Iya. Nggak mungkin dong bimbel tapi nggak ada tempatnya. Benar. Ngajarnya di mana? Ya kan? Benar. Let's say private kan artinya itu jasa, bukan bisnis. Iya. Ya bedain antara jasa sama bisnis Iya, gitu. betul. Nah kalau kita pengen bisnis bimbel, ya otomatis ada setempat. Kalau dimulai dari rumah sendiri, rumah kita harus gede, Iya. ya kan? Rumah ukuran 70 per 90, ya bangunan 70, luasnya tanah 90, itu agak berat buat bikin bimbel. Kenapa? Pasti muridnya nggak banyak. Iya. Ya dong. Apalagi bimbel saingannya banyak gak? Wah, banyak banget sekarang. Banyak banget kan? Nah itu dia kenapa akhirnya bisnis pendidikan ini ya itu kurang cocok untuk pemula bisnis. Ya buat teman-temannya pemula bisnis kurang cocok banget. Iya. Ya, nah Saya setuju. setuju ya, gitu. Walaupun semua bisnis yang tadi saya sebutin itu potensi banget. Iya. Tapi lagi-lagi kalau misalnya kita bicara pemula, saran saya jangan di arah situ dulu. Lalu berikutnya yang terakhir ada properti juga. Properti ya, you know lah. Ya. Saya dengan properti aja udah nggak cocok gitu buat pemula. Iya karena ya kita akuin lah, maksudnya beli tanah, bangun rumah itu nggak gampang. Iya. Apalagi sekarang properti banyak banget dari berbagai macam nama perumahan tuh, aduh. Iya kan? Iya, betul. Hampir apalagi kalau saya lagi jalan di daerah Sawangan Parung tuh, Benar. ya Semuanya penawaran rumah semua. perumahan semua. Iya. Ya, dan ya apalagi kita ketahui lah bahwa kemampuan daripada masyarakat kita itu belum banyak banget yang mampu untuk beli secara cash. Oke, benar. Rata-rata butuh KPR. KPR butuh persyaratan nggak? Butuh. Butuh. Udah otomatis gaji-gaji yang di bawah UMR Iya. atau yang setara dengan UMR bisa nggak ngajuin? Berat. Kecuali subsidi. Iya. Gitu. Tapi kan subsidi program pemerintah. Ya program pemerintah kerjasama, gitu kan. Tapi kalau kita mau jadi agent propertinya bisa aja. Iya. Tapi butuh pemasaran, Betul. belajar ilmu pemasaran. Nggak mungkin dong kita buka stand di tengah jalan. Ayo rumah-rumah nggak ada nggak? Nggak ada. Nggak mungkin. Nggak ada. Nggak ada. Butuh link gitu ya. Nah, itu yang memang ya itu properti itu seperti itu apa namanya dari segi resikonya. Nah, lalu berikutnya bidang yang saya jalani saat ini Mbak Maria, Iya. itu adalah kuliner. Ya, kuliner. Menurut saya faktor kebutuhan orang terhadap kuliner pastinya besar. Benar. Benar ya? Benar. Mbak Maria terakhir makan kapan? Tadi. Tadi. Iya. Siang, sore, pagi. Siang, tadi habis makan siang. Nggak mungkin sore ya. Iya. Ini masih siang syutingnya. Iya. Nah, jadi Mbak Maria aja makan aja Iya. tadi siang. Tapi kalau saya tanya, Mbak Maria terakhir beli baju pakaian itu kapan?
Lebaran. Lebaran. Iya. Gak mungkin orang makan sebulan sekali. Gak mungkin ya. Teman-teman ada kayak makan di sini sebulan sekali, ada nggak? Enggak. Nggak ada. Ya. Minum sekali sebulan sekali ada nggak? Aduh, nggak ada. Ya tapi kalau baju kemungkinan 3 bulan sekali, 2 bulan sekali, atau FOMO banget deh pasti sebulan sekali. Bener. Iya kan? Habis gajian ya. Habis gajian, datang ke H&M, Iya. ke Uniqlo, ya kan? Atau mau ke Amanda, Bener. Ramayana gitu. Bener. Nah itu memang bisnis yang kalau misalnya saya nanya juga ke Mbak Maria, Mbak Maria, misalnya kalau kita bicara tentang properti, Mbak Maria terakhir makan tadi siang, kalau beli rumah terakhir kapan? Aduh, belum dulu. Beli makan ya kan? Bahkan belum beli gitu. Ya. Bayangin teman-teman semua, ya memang kuliner nih insya Allah. Kuliner yang menurut saya cocok banget buat pemula. Gini, Mbak Maria kalau bilang, saya pemula nggak bisa masak. Tapi kalau saya tanya, Mbak Maria sendiri ya lebih mudah mana? Belajar masak atau buat obat-obatan farmasi? Masak Ya? Masak. Oke, lebih mudah mana? Bikin masakan atau bikin desain baju? Ya masak lah Pak. Masak ya? Iya kalau masak mah gampang ya, kan? Ya gampang, semua orang pasti bisa masak. Ya bahkan anak-anak di SD SMP adanya apa? Bikin yang berat-berat atau yang biasanya kalau kayak praktikum-praktikum yang di SD SMP itu biasanya apa? Ada pelajaran apa? IPA biasanya ya. IPA. gitu. Tapi kalau yang berkaitan dengan kuliner apa? Tata boga. Iya. Ya kan? Bahkan seringnya di SD SMP itu ada yang namanya jualan kan? Iya, benar. Bener ya? Saya dulu pernah tuh, waktu itu saya pernah pas saya masih SD SMP itu saya ada pekan jualan namanya. Ya jadi kita bikin produk, kita jualan ke guru-guru, ke teman-teman kita. Okay. Itu kalau sekarang namanya kewirausahaan. Kewirausahaan Iya. sekarang, malu udah lama nggak sekolah. Itu ada kewirausahaan dan itu jualannya apa? Apakah suruh jualan baju? Nggak ada, makanan. Makanan kan? Iya. Emang paling gampang buat dilaksanakan oleh seorang pemula pun itu adalah makanan. Betul. Kuliner, makanan dan minuman karena semua orang butuh Makan. gitu. Betul. Ya, kira-kira ada pertanyaan gimana lagi nih Mbak Maria Iya, terkait dengan kalau bisnis kuliner? Misalnya kan kalau mau buka bisnis sebenarnya yang Maria bilang tadi tentang modal biasanya. Banyak Bener, tuh modal. dari semua orang juga kalau mau bikin bisnis itu aduh modalnya dari mana ya Pak? Bener. Pasti gitu kan? Yes. Gimana itu Pak? Kalau dibilang modal ya, sebenarnya semua butuh modal sih. Benar. Gini deh, kita mau kerja aja butuh modal gak sih? Benar. Butuh ya. Padahal kita digaji sebulan sekali. Ya. Ya. Tapi kita di awal butuh modal gak? Benar. Butuh. Betul. Anggap Mbak Maria merantau kan? Iya. Dari mana? Dari Palembang. Palembang ke Jakarta. Merantau dari Palembang ke Jakarta. Dari Palembang ke Jakarta butuh ongkos gak? Butuh. Modal gak? Modal. Modal. Kos-kosan gratis apa bayar? Aduh. Bayar dong. Bayar Pak. ya? Oke. Terus langsung gajian gak? Enggak. Enggak ya? Nyari Bulan dulu depan. kerja. Nyari dulu kerja. Iya. Modal gak? Modal. Modal. Oke, begitu diterima kerja, nanti gajiannya kapan? Sebulan setelahnya. Sebulan setelahnya. Iya. Apakah tadi awal kerja sampai sebulan setelahnya itu nggak makan? Makan ya? dong ya. Modal nggak? Modal. Modal. Jadi kalau dibicara modal, sebenarnya kita jadi apapun modal. Iya. Kalau nggak mau keluar modal, ya nggak jadi apapun. Gitu ya. benar. Sekolah modal nggak? Modal. Modal. Iya, jadi kalau dibicara modal itu sebenarnya relatif. Tapi yang kita bicarakan adalah bagaimana kita memilih suatu bisnis yang modalnya Iya. kecil, benar. high risk, high return. Bener, resikonya tinggi, pendapatannya tinggi. Bener banget. Tapi kalau kita seorang pemula, lebih baik pilih yang resikonya rendah. Benar sih. Resikonya rendah kenapa? Karena ketika kita milih suatu bisnis resikonya rendah, ya kita masih bisa potensi untuk memulai kembali bisnis berikutnya. Walaupun mungkin bisnis yang ini gagal, Iya, betul. gitu. Karena kan nggak mungkin sekali bisnis langsung ya Pak. Langsung biasanya. berhasil, benar. Tapi ada beberapa orang yang sekalinya bisnis dia berhasil. Padahal itu bukan karena dia sekali bisnis langsung berhasil. Pastinya dia pernah mengalami kegagalan. Namun kegagalannya tidak di bidang bisnis. Tadi dia pernah dia kerja tapi kerjaannya itu kurang bagus buat dia. Tapi dia tetap kerja sungguh-sungguh. Iya. Income-nya kurang bagus tapi dia tetap kerja sungguh-sungguh. Gitu. Jadi sebenarnya kalau dibilang modal, carilah bisnis yang modalnya itu kecil, Mbak Maria. Iya.
Terus juga kan biasanya bisnis itu kan seperti yang Maria bilang tadi, Ya. itu kan harus ada pengetahuan tentang itu juga loh Pak. Pengetahuan, oke, knowledge-nya ya. Iya, kalau Yes. belajar dari Ilmunya. Google aja kayaknya masih kurang, bener Ya. kan? Nah, apa Itu ya? gimana Pak? Oke, kalau misalnya kita bicara bisnis kuliner gini. Oke, di YouTube ilmunya banyak banget. Iya. Tutorial masak banyak banget. Banyak ya? Banyak. Banyak banget. Ya ada, oh nggak salah saya dengar, saya pernah ingat tuh salah satu favoritnya Bang Sobat. Nah, yang sering ngasih tutorial masak di YouTube. Nah, itu apa namanya, luar biasa lah. Beliau tuh berjasa banget gitu ya buat para ibu-ibu, emak-emak yang mau masakin anaknya masakannya enak. Iya. Tapi gini, ya kalau kita misalkan buat bicara bisnis, kita nggak mungkin dong masaknya tuh dari tutorial YouTube terus rasanya nanti berubah-berubah, ya kan? Apalagi saya yakin gini, kadang-kadang di kuliner ini memang ada suatu keunikan Mbak Maria. Contohnya bikin fried chicken, Oke. Itu banyak kan sekarang? banyak ya. Tapi gini, nonton tutorial doang cukup gak? Maksudnya nonton tutorial di YouTube cukup gak buat bikin fried chicken? Enggak. Soalnya pernah nyoba. Bantet gak? Bantet terus Bantet. keras juga padahal udah Keras. sama banget stepnya. Nah, itu. Ya, bayangin, itu udah nonton tutorial di YouTube, itu sama. Ya. Iya. Jadi gini, sebenarnya menarik dari kita ketika kita ingin memulai bisnis, sebenarnya kita punya butuh satu orang. Itu adalah mentor. 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 Iya. Nah, ya dari bisnis apapun itu butuh banget yang namanya mentor. Iya. Tempat kita untuk diajarin, dibimbing, tempat bertanya, berkeluh kesah. Iya betul. Iya. Curhat. Curhat, ya kan? San Mbak Maria mulai bisnis sendiri. Pemula. Bahkan karyawan yang ya saya sebutnya bangsawan, bangsanya para karyawan. Ya. Berangkat pagi pulang malam, Iya. berangkat sebelum lihat matahari, pulang nggak lihat matahari. Itu kalian luar biasa sekali. Ya nggak, itu luar biasa lah. Itu insya Allah dapat pahala jihad fisabilillah. Nah, apa namanya tadi ya, ketika kita jadi bangsawan, kita nggak pernah dapat ilmu bisnis gitu ya, pasti kita butuh apa? Mentor. Let's say kita lihat di YouTube. Oke lah, fine. Di YouTube kita lihat, kita pengen bisnis kuliner, anggap kita pengen bikin brand sendiri. Iya. Kita lihat-lihat di YouTube. Oke, kita trial. Itu nggak gampang teman-teman semua. Nggak gampang ketika kita lihat tutorial di YouTube langsung bisa. Betul. Itu nggak gampang segitunya. Bahkan kita di Master Kuliner itu bikin brand, Mbak Maria. Itu kita punya tim PID kurang lebih 6 orang. 6. Chefnya 6. Iya. Dan kalau ketika membuat suatu produk, itu risetnya panjang. Oh. Bisa berbulan-bulan, bisa sampai setahun baru bisa kecipta itu brand yang kita keluarkan. Satu produk. Satu produk. Wow. Itu biayanya gede. Kenapa? Oke lah, mungkin sekali trial biayanya cuma ya katakan 100-200 ribu. Tapi kalau 30 kali trial berapa? Udah gede ya? Udah gede. Ya, gitulah. Yes, karena gini, kalau kuliner ini sebenarnya bisnis yang gampang, namun kita harus menciptakan rasa yang enak. Betul. Tapi nggak enak doang, tapi harus unik. Jadi enak dan unik, harus ada wow produknya. Nah disitulah butuh yang namanya mentor Mbak Maria. Butuh tempat yang dimana memang menjadi kita berbisnis itu ada temennya. Oke. Bayangin kalau mentor ini aja kita bayarnya mahal. Untuk kita datengin ya seorang mentor ya coach itu ngajarin tentang yang namanya flywheel marketing itu biayanya sampai puluhan juta Mbak Maria. Wow. Cuma untuk 4 kali pertemuan. Kalau misalnya mau mulai bisnis, Ya. berarti, aduh, nggak modal kecil dong Pak itu kalau mau mentor dulu, Iya. kalau sendiri gimana? Ya sebenarnya ya nggak sedikit sih orang yang berhasil dengan ya sendiri gitu ya. Tapi memang saya yakin itu perjuangannya berat gitu ya. Jadi gini Mbak Maria, buat teman-teman yang masih pemula itu sebenarnya kita ada solusinya. Gimana? Itu apa? Ikut kemitraan. Kemitraan. Yes. Ikut kemitraan. Kenapa? Karena biasanya kalau kemitraan itu ya sudah disiapkan. Oke. Brandnya, sistemnya, resepnya, tutorialnya, HPP produknya, bahan baku khususnya, ya, dan dari segi desainnya, peralatannya, bahkan sampai mentornya. Wow. Aduh. Itu kan tadi Bapak bilang mentor aja puluhan juta. Kalau misalnya kemitraan itu, aduh, saya bayanginnya kayaknya ratusan. Iya ya. Gimana itu? Jadi menarik ini. Pas saya waktu itu pas masuk ke pameran franchise ya, biasa itu ada di apa namanya ISBSD, JCC biasanya. Nah itu saya lihat gitu kan, begitu saya masukin ke pameran franchise,
wow, ini keren-keren bisnisnya, saya akuin. Itu saya lihatnya dari berbagai macam brand gitu ya. Ada ayam gubuk Pak Gembus gitu ya, ada ya bahkan kayak Alfamart itu ikut family franchise itu juga gitu ya. Ada yang makanan-makanan kayak aci-aci gitu, ada yang fried chicken juga gitu ya. Tapi pas saya lihat ini modalnya emang gede banget sih. Ya. Bahkan saya pernah ditawarin gitu ya. Jadi ada yang nawarin saya gitu sama marketingnya. Koko ya, saya manggilnya Koko. Hitam gini manggil Koko, ini sipit doang bukan orang Cina gitu ya. Terus ya udah mau buka ini dong kok, bisnis es krim gitu kan. Saya nanya iseng-iseng, berapa modalnya? Ya kalau ininya doang mah 500 juta kok. Saya langsung diam saya. 500 juta dapat saya jualan es krim. Oh iya make sense lah. Insya Allah make sense bagi marketnya ya kan, yang memang duitnya udah ya bukan ya duitnya udah 500 juta itu anggap kayak 500.000 lah gitu. Benar. Lah kita yang 5 juta aja udah kayak 50 juta ya kan. Benar. Ya ada bahkan ya minimal banget itu modalnya bisa di atas 10 jutaan Mbak Maria. Ya tapi sebenarnya gini, menariknya memang ya kita menciptakan master kuliner Indonesia ini justru untuk ngebantu para masyarakat yang memang mau mulai bisnis, dia seorang pemula tapi pengen modalnya minimalis. Itu sekitaran berapa Pak? Coba tebak berapa? Kalau pemula, kan kata Bapak tadi kalau pemula minimal 10 ke atas ya? Yes, 10 ke atas. Mungkin 11? 11. Itu kegedean buat kita Mbak Maria. Berapa? Kita tuh ya dari Master Kuliner Indonesia ini kalau lagi ada promo itu cuma 3 jutaan. Lagi ada promo 3 jutaan? 3 jutaan. Itu ada berbagai macam paket. Nanti tergantung pilihannya ya. Tapi semahal-mahalnya itu masih di bawah 10 juta. Jadi ada yang 3 jutaan, ada yang 4 jutaan, ada yang sampai cuma 6 jutaan. Itu udah dapat semuanya. Yang disebutin tadi? Yes. Wow. Gitu. Apalagi segi produk nih, kita ciptakannya tuh yang unik dan enak. Contoh, kita ada brand fried chicken. Namanya The Celup Chicken Crispy. The Celup Chicken Crispy. Kita mau jualan fried chicken Mbak Maria. Jualannya fried chicken doang. Kira-kira bakal laku nggak? Enggak, karena udah banyak banget sekarang fried chicken. Banyak banget. Iya. Kanan kiri fried chicken. Depan 100 km, 100 km jauh banget. 100 meter ada fried chicken. Iya. Ya kan? Per berapa ratus meter ada fried chicken. Iya. Tapi kita pikirin, ini kalau masyarakat kita kasih bisnis cuma fried chicken, kasihan. Akhirnya kita ciptakan wow produknya. Itu apa? Kita sesuai namanya The Celup. Dicelup. Nah, dicelup. Iya, dicelupin apa tuh, Pak? Saus-saus yang kekinian. Ada saus keju, saus barbecue, saus sadis gitu ya, saus buat anak-anak. Sausnya juga itu trial sendiri, Pak? Trial sendiri. Dengan harga segitu trial sendiri? Yes. Itu kita udah ciptain si saus-sausnya. Dan alhamdulillah titiknya udah banyak banget. Itu baru salah satu brand kita. Tapi kalau di Master Kuliner itu banyak banget brandnya Mbak Maria. Mau kentang ada, mau mie ada, mau ayam-ayaman ada, mau ayam-ayam kremes legend itu ada. Gitu. Cemil-cemilan yang lain? Cemilan-cemilan kayak kentang, kayak crepes itu ada. Minuman juga ada. Dessert kayak es teler juga ada. Kalau yang sekarang, kan ada yang tren apa itu namanya Pak? Yang mana tuh? Yang roti. Iya, apa? Ya, itu roti yang khas Korea itu Dakota Cheese Korean Bread kita ada juga. Wow. Itu kalau saya sebutnya pizzanya orang Korea. Benar-benar. Ya, karena kayak roti kentang gitu, roti keju gitu ya, dibuat disamburin kentang itu di atasnya kasih topping bermacam-macam. Dia ada bisa rasa manis, rasa gurih juga. Itu modalnya cuma segitu Mbak Maria. Wow, kirain bakalan gede loh Pak. Enggak. Karena lagi tren banget ini. Ya gini ya, kalau kita sebagai orang yang Allah kasih kemampuan meng-create sesuatu, tapi kita ikut-ikutan dengan yang lain, yang harganya itu mahal. Sampai kapan nanti masyarakat yang menengah dan menengah ke bawah, atau orang-orang yang tidak menengah ke bawah tapi ingin bisnis yang resikonya rendah, sampai kapan mereka bisa punya bisnis? Kalau mereka harus buka bisnis itu harus modalnya 10 juta ke atas. Iya sih. Akhirnya kita niatkan untuk membantu masyarakat deh. Kita komitmen ya, ketika orang join ke kita bantu, kita siapkan peralatan semuanya. Ya, kita support bahan baku khususnya semuanya. Ya, dan sampai mentoringnya kita kasih. Pembinaan rutin seminggu sekali kita kasih.
Via apa tuh biasanya Pak? Ya, Via apa? via Zoominar. Zoominar. Via Zoominar kita kasih. Ya, dan ada konsultasi pribadinya juga. Ada kendala tinggal chatting, dikelayanin. Misalkan lagi bikin ayam, kok ayamnya bantet? Biasanya ada kesalahan. Iya. Gitu. Kan kalau kuliner ini dia beda takaran sedikit aja. Contoh bahasa 1 sendok makan sama 1 sendok munjung itu beda. Kalau orang-orang salah paham, dia rasanya beda Mbak Maria. Gitu. Jadi kita siapin dari segi mentoringnya, desainnya. Kita bukan yang kaleng-kaleng Mbak Maria. Iya. Kita orang desain itu kita didik yang benar-benar profesional. Foto produknya kita kasih yang foto profesional. Bahkan brandnya itu bisa mungkin kita blow up bisa dengan influencer lokal, Iya. dengan ya terkenal di sosial media. Apalagi jualan kuliner sekarang gampang banget Mbak Maria. Betul. Nggak harus di ruko, nggak Iya. harus bikin resto. Bahkan dari rumah aja itu bisa laris. Caranya gimana Pak? Banyak banget. Pertama bisa melalui online food delivery. Mungkin tetangga kita yang mager-mager keluar. Nah, Ya, saya juga mager kalau weekend mager biasanya keluar. ya. Iya, biasanya orang kan nge-GoFood. Iya. Nah, ini kita bikin sistem pre-order. Pre-order, PO. Iya, Ya. gitu. Nanti kita mulai dari kecil dulu itu. Nanti begitu akhirnya kita udah mulai berkembang, baru kita ambil lokasi. Bahkan nggak sedikit orang yang laris jualan dari rumah, padahal rumahnya dalam gang. Iya. Kenapa? The power of viral. Iya, benar. Sekarang udah bukan zaman 80-an cuy. Udah 2024. Benar. Semua TikTok. Benar. TikTok, Instagram. Kalau mau nyari makanan tinggal ketik aja pasti Bener. diarahin langsung ke gang-gangnya juga dapet ya. Iya. Dapet. Contoh, banyak banget yang udah bisa sukses karena TikTok. Viral di TikTok. Bayar influencer lokal yang mikro-mikro yang followersnya cuma ya let's say 10.000, 20.000 itu biayanya murah kok, di bawah 2 juta, di bawah 1 juta bahkan ada loh. Iya. Tapi bisa ngepopulerin daripada outlet jualan kita. Betul. Gitu. Nah, ya itu salah satu contohnya ketika kita berani buat jualan di gang. Ya, karena kuliner itu yang penting kita bagaimana menjaga taste-nya. Oke, rasanya. Biar konsisten terus. Yes. Iya. Makanya itu kalau teman-teman semua misalkan gabung kemitraan, udah ada bahan baku khususnya. Ikutin semua pembinaannya, tutorialnya itu udah pasti insya Allah. Ya, pasti bisa. Ya, walaupun saya nggak janji buat dapetin Pajero. Saya nggak janji buat bisa beli rumah. Tapi minimal bisa dapetin income tambahan yang lebih daripada gaji, insya Allah bisa banget. Rata-rata income-nya luar biasa Mbak Maria. Nah, kalau misalnya dalam mulai bisnis baru tuh pasti ada resiko. Gimana meminimalisir resiko tersebut, Pak? Ya. Iya. Nah, bagaimana cara meminimalisir resiko tersebut? Yaitu join aja di MKI. Simpel ya? Benar, iya. Bercanda. Yang penting gabung jadi promosi mulu nih. Tapi bener juga sih Bener Pak, juga, kan? kalau dipikir-pikir udah ada mentornya. Bener. Jadi kalau misalnya kebingungan nanti bisnisnya gagal, ada mentor nanya mentor. Bener. Gitu. Itu kan Iya. udah meminimalisir risikonya Yes. salah satunya. Kalau gagal dalam trial, kan nanti ada setnya ya. Bener. Nah, Itu. bener sih Pak sebenarnya. Yes. Nah, jadi gini, teman-teman semua gini. Pertama, memang yang dibangun fondasi itu adalah ilmunya dulu. Ya. Iya. Jadi sebelum mulai bisnis itu bangun juga fondasi ilmunya dulu. Ilmunya juga kita harus dibangun. Mindsetnya, keyakinannya, gitu. Salah satu misalkan kalau kita jualan kuliner, Iya. ya kita harus belajar dulu produknya. Ya. Dan sebelum memilih brandnya, produk apa yang kita mau jual, kita lihat dulu dengan kondisi market kita. Iya. Pelajari marketnya, ini rata-rata di market saya ini siapa. Kalau misalnya kita jualannya let's say di daerah perkantoran, itu biasanya itu orang-orang yang pengennya kenyang. Iya. Pabrik, ya kan? Orang-orang pabrik mana sempet mereka ngemil. Ya kan? Iya, nggak sempat. Waktunya aja mereka istirahat cuma 1 jam. Mereka gimana caranya sekali istirahat mereka kenyang. Itu kita jualannya jangan cemilan, berarti harus makanan berat. Iya. Contoh di situ, kita harus pertama adalah lihat marketnya dulu. Market daerah kita ini tuh siapa? Kalau perumahan, itu bisa mixing tuh. Cemilan bisa potensi laku, makanan berat bisa potensi laku.
Nah, lalu berikutnya apa lagi? Harus berusaha untuk menjaga rasanya. Dan berikutnya ikuti perkembangan zaman. Makanya kayak kita nih Mbak Maria, masa kuliner ini kita ciptain brand itu yang kekinian. Brand-brand yang jadul itu kita close, kita nggak tawarkan kepada mitra. Tapi bukan berarti ya mitra-mitra yang sudah dulu join itu buat jualan lagi kita nggak layanin, tetap kita layanin. Bahkan Mbak Maria ada cerita mitra kita yang ada di Karawaci, namanya Bu Emi. Bu Emi. Yes. Beliau jualan ayam geprek. Ayam geprek. Join kurang lebih tahun 2019-2020 di antara itu. Nah, sampai sekarang masih jualan ayam geprek. Bahkan beliau buka cabang ngambil brand-brand kita lagi yang lainnya. Kenapa? Beliau bilang, udahlah mau join sama yang kaya aja katanya. Serius. Beliau sampai konon kabarnya waktu itu pas saya kesana itu beliau sampai bisa kebeli mobil. Wow, keren. Ini serius, mobilnya bukan Pajero, mohon maaf. Tapi Avanza doang. Nggak apa-apa. Tapi lumayan. Lumayan banget. Benar. Beliau pasarnya di mana? Beliau jualannya tuh di dalam gang. Saya untuk datang ke rumahnya. Jadi beliau tuh mau rumahnya masuk ke satu mobil. Tapi beliau masuk lagi ke dalam. Dan itu khusus motor. Jadi beliau tuh rumahnya kayak tusuk sate. Gitu. Jadi pas orang nikung tuh kelihatan rumah beliau tuh. Beliau raminya di mana? Online food delivery. GoFood, ShopeeFood, Traveloka Eats waktu itu masih ada, saya kunjungan ke sana. Lalu GrabFood. Dari online. Nah, kuncinya gini, kita harus paham wow produknya. Apa wow produk yang disajikan oleh Bu Emi? Yaitu adalah Bu Emi banyakin nasinya. Jadi orang beli yang geprek nih, sama Bu Emi nasinya dibanyakin, sambalnya dibanyakin dikit, jadi orang makan tuh puas. Nah, orang puas, jadi orang suka. Nah, menariknya kuliner itu terjadi yang namanya hukum ya marketing ikut-ikutan. Mbak Maria makan ayam geprek, saya lihat enak tuh ya. Saya sebagai temennya naksir gak? Naksir. Saya nanya, Mar, enak gak Mar ayam gepreknya? Enak gitu. Beli gak? Beli. Masih nanya dong. Masih nanya beli di mana? Beli di mana gitu. Benar. Gitu. Ya, bener, dan ada dalam marketing bisnis kuliner itu adalah P2P. People to people. Mulut ke mulut. Tuh gue beli ayam geprek di GoFood ini nih aja. Enak, nasinya banyak, sambalnya banyak. Iya, gitu. benar. Ya. Nah, bahkan beliau juga kerjasama, kebetulan Bu Emi itu suaminya guru. Ya, guru di pesantren gitu. Nah, anak-anak pesantren tawarin juga gepreknya. Pinter gak? Pinter beliau. Makanya itu luar biasa, Mbak Maria. Jadi kuliner ini fleksibel. Bisa jual di mana aja, kapan aja. Dari rumah juga bisa. Sekarang udah zamannya 2024. Ayo, saatnya ganti. Manfaatkan sosial media. Benar. Jangan hidup di zaman Nokia. 2024 masih pakai Nokia, berarti ketahuan umurnya. 70 ke atas. Tapi 70-an ke atas sekarang udah pakai Android gini Android semua. Kan, bahkan ada yang pakai iPhone. Bapak-bapak di jalanan begini bikin vlog. Benar. Nah, itu makanya. Jadi orang memanfaatkan teknologi sekarang. Nah, itu insya Allah MKI juga mengajarkan kepada para mitra-mitranya seperti itu. Itu 3 jutaan dong. Berarti MKI juga ngajarin pemasaran secara itu. Terus dia tadi pakai influencer juga tadi Pak ya? Yes. Kita ajarin gimana makin influencer lokal yang biayanya murah. Nggak sedikit banyak juga, ya nggak sedikit yang impactful. Bahkan nih menariknya, kalau kita produk itu wow, kita tampilannya bikinannya wow, tampilannya wow, rasanya kita jaga, enak. Kadang-kadang banyak mitra kita Mbak Maria, itu di review sama food vlogger, gratis. Bahkan food vloggernya sendiri yang ngajuin. Pengen review gitu. Buat kontennya dia. Bener. Bayangin Mbak Maria aja bikin konten krepes viral gak? Viral ya? Iya. Apalagi sekarang udah gampang banget, bukan tahun 80-70-an yang jualan tuh memang harus promosi ngomong sana sini. Kok ini nggak perlu, sosmed aja udah, WA aja udah bisa ya. Bener sih. Gitu. Kita aja pemasaran marketingnya, bagaimana scale up bisnisnya juga kita ajarin, strategi launchingnya kita ajarin, menjaga rasa kita ajarin. Insya Allah Mbak Maria, ya paket all in lah gitu. Jadi ingat,
ada mentornya. Bisnis itu yang paling penting juga salah satunya adalah mentornya. Benar. Itu. Nah, pas sudah dengar penjelasan Bapak kayaknya menarik gitu loh. Insya Allah. Berarti kalau menurut Bapak, prepare mana nih? Buka usaha sendiri atau kemitraan? Kalau saya sebenarnya itu relatif ya, tergantung sudut pandang teman-teman semua di sini. Iya. Tapi biasanya kalau seorang pemula bisa bangun usaha sendiri ya, ya apalagi bikin brand sendiri itu tahapannya panjang. Iya, benar. Ya. Itu. Tapi panjang, tapi punya kelebihan. Kalau yang dia bangun ini berhasil, dia punya brand sendiri. Iya, betul. Itu kelebihannya. Saya akuin bikin bisnis sendiri memang enak juga, gitu. Tapi kalau pengen yang simple, udah ada mentornya, semuanya udah di trial, ya insya Allah udah market fit, unik dan enak, dan pastinya sudah kekinian, dan insya Allah laris di pasaran, itu jadi kemitraan. Tapi nggak punya brand secara sendiri. Oh, oke. Itu kekurangannya. Kekurangannya dan pastinya ya ada biaya kemitraan di awal, gitu. Tapi di MKI insya Allah kita permudah lah mitra-mitra buat yang mau join itu kita nggak tarifin royalty fee, kita nggak tarifin iuran tahunan, gitu. Join nggak ada biaya lagi, cukup repeat order bumbu aja selesai. Oh, berarti walaupun udah join terus kan nggak ada bayaran lagi. Terus apa Zoom tadi apa Pak? Oh iya, pembinaan. Itu nggak bayar lagi? Nggak, gratis. Kapanpun. Keren sih Pak. Alhamdulillah. Kita bantu masyarakat. Soalnya kalau bukan kita siapa lagi Mbak Maria? Betul. Kalau kita misalnya kita bisa aja bikin kemitraan yang harganya mahal. Ya kita untungnya gede, Betul. jujur aja. Yang harganya ratusan juta. Tapi sekali lagi, siapa yang menggerakkan masyarakat? Betul sih. Apalagi buat bisnis tuh kayaknya masyarakat udah siur duluan biasanya. Benar. Mentalnya udah kayak kayaknya nggak bisa. Iya, benar. Jangan sampai gini, teman-teman punya duit 10 juta di rekening, mulai bisnis habis uangnya. Benar sih, benar. Apalagi maaf, sekarang kan udah ada zaman-zaman yang jebakan-jebakan kayak judol, ria, banyak yang kena itu. Betul. Gimana? Amazing, insya Allah. Iya. Jangan serius-serius banget, ngopi dulu bentar ya. Apalagi nih kira-kira nih? Segitu aja sih Pak. Kan MKI kan udah lama nih. Bismillah. Harapannya apa nih? Mungkin ada harapan buat MKI setelah ini? Harapannya kalau buat MKI itu ya kita ingin tetap menjadi perusahaan yang menjadi tempat media, tempat bagi masyarakat yang ingin memulai bisnis, para pemula bisnis, bahkan nggak sedikit pemula bisnis, bahkan nggak sedikit yang pro bisnis bahkan saya bilang. Ya contoh kita pernah ada yang join ke kita itu yang sudah punya usaha besar, yang bahkan beliau sudah pernah pakai di bisnisnya itu artis-artis besar kayak Ustazah Oki, Atta Halilintar, beliau sudah sampai pakai beliau itu untuk menjadi brand ambasadornya atau ya buat sekedar mempromosikan. Itu ada yang join sampai sebesar itu. Tapi kita tujuan utamanya adalah masyarakat yang ingin modalnya kecil dan modalnya minimalis, untungnya ketika ikut pembinaan kita benar-benar ikuti prosedur ya, dan MKI tetap menjadi untuk masyarakat agar kita bisa menebar manfaat lebih banyak lagi. Dan mudah-mudahan MKI bisa terus maju jaya, perusahaan yang lebih baik lagi, terus berinovasi, terus memperbaiki sistem dan semuanya, hingga akhirnya bisa menciptakan suatu ekosistem kewirausahaan yang benar-benar membantu masyarakat di Indonesia, insya Allah. Kalau misalnya nih MKI udah gede banget, mungkin naik nggak tuh? Naik nggak tuh harganya? Takutnya gitu loh. Ya, biasanya sih gitu. Iya. Saya nggak berani bilang enggak. Tapi ya saya insya Allah kami akan sebisa mungkin ya, mungkin semampu kami ya untuk tetap memberikan bisnis yang modalnya insya Allah minimalis. Intinya kita akan jauh dibandingkan yang lainnya lah. Gitu, kayak yang lainnya kan ya
puluhan juta sampai ratusan juta. Iya. Kita cuma di bawah 10 juta, bahkan di bawah 5 juta. Benar. MKI sendiri udah banyak mitranya ya Pak? Alhamdulillah mitra kita banyak dari berbagai macam kalangan, berbagai macam suku, ras, agama, budaya, profesi. Iya. Ya, karena ini mitra kita dari Sabang sampai Merauke udah ada di beberapa titik di berbagai macam brand kita. Alhamdulillah. Bisa dikirim ke seluruh Indonesia? Bisa dikirim. Jadi jangan ngomongin di Jakarta doang. Kita bisa dikirim di Takutnya seluruh Jakarta Indonesia. doang mereka tahunya. Kita bisa kirim di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Kita kirimnya biasanya via kargo, Indah Kargo, karena kita pakai JNT Kargo kayak gitu-gitu kita gitu. Tapi biasanya kan pasti ada yang ragu tuh kalau jauh-jauh gitu gimana ngeyakinin mereka gitu Pak? Kita kan udah ada legalitasnya. Ini YouTube-nya juga. Ya. Terus rekening kita atas nama perusahaan juga. Oke. Kita punya customer sales yang dimana beliau selalu berusaha untuk meyakinkan ya teman-teman yang jauh-jauh di sana untuk benar-benar bisa mau percaya dan yakin, insya Allah ya, insya Allah kita bisa berusaha semaksimal kita meyakinkan mereka. Kita nunjukin kantor kita, bahkan kita ada layanan video call Mbak Maria. Jadi kalau ada yang nggak percaya kita jadi video call liatin kantor kita dan lain-lain. Ya, mohon maaf kalau penipu nggak akan berani sampai situnya. Oke. Bahkan wajahnya aja mereka nggak mau nongolin. Tapi kalau kita udah berani nongolin wajah kita, bahkan wajah saya gitu kan, Iya. wajah Mbak Mari. Ya, Tapi pernah ada kasus yang karena dia nggak percaya dari jauh-jauh mungkin langsung datang ke tempat karena pengen mastiin, pernah nggak? itu banyak banget. Woi, dari mana aja Pak? Bahkan ada yang sampai Sorong Papua. Papua? Yes, dateng. Itu saya sampai merinding. Saya pikir dari mana kan? Iya. Ibu dari mana? Saya jadi Sorong Mas. Dari Sorong, Palangkaraya, ya Jogja, Surabaya, Bandung, Medan. Terus ada yang dari Samarinda, ada yang dari Bima. Wow, jauh-jauh banget. Itu ada yang dari Aceh, dari Medan. Datang langsung. Datang. Yang belum tuh dari Manado, belum ada. Belum ada. Belum ada dari Manado. Mungkin Dari kali ini Manado ada. datang ke kantor. Mungkin habis ini dia yakin kali Pak. Iya, dari Sulawesi jarang. Iya. Ya, tapi rata-rata dari yang lainnya ada. Apalagi dari kayak Bandung, Tegal, berapa itu banyak. Banyak yang datang. Kalau dari Palembang nih. Palembang ada yang datang juga. Ada, ya. Wow. Dari Palembang kota, terus ada yang juga dari Muara Enim. Oh, oke. Itu ada, gitu. Dan keuntungannya kalau memang datang ke kantor, kita ngobrol-ngobrol sambil nanti praktek langsung sama chefnya. Jadi kalau di kantor tuh enaknya praktek langsung sama chefnya, gitu. Kita sediain juga fasilitas offline-nya, gitu. Keren. Gimana guys? Alhamdulillah. Gabung lah. Oke, makasih Pak. Pembahasan kita kali ini benar-benar kayak wow, membuka pikiran banget gitu. Insya Allah, mudah-mudahan. Tapi Mbak Maria, saya ada satu kata-kata saya, ya, yaitu kita nggak akan ada yang bisa jamin bisnis apapun akan berhasil. Oke. Nggak akan ada. Mau di reksadana, saham, kripto, bitcoin, nanam saham di suatu perusahaan atau apa, itu nggak akan ada yang bisa menjamin kita bisa sukses dan bisa untung. Iya. Tapi if we never try, we never know. Itu aja. Cari tempat yang memang sudah banyak testimoninya, sudah banyak membernya, dan sudah banyak yang bisa merasakan manfaatnya. Ada mentoringnya tadi. Jadi yang seperti itu. Insya Allah meminimalisir risiko dan memperbesar peluang untuk bisa sukses. Oke. Itu obrolan kita kali ini bersama Pak Abdullah Tarmizi. Gimana teman-teman? Ilmunya bermanfaat banget bukan? Iya. Nantikan di segmen-segmen selanjutnya kita obrolin apa lagi nih. Oke. See you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.